Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk kali ini saya akan review kendaraan untuk disabilitas tunadaksa, khususnya untuk wheelchair. Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan, nama saya Adi Mulyanto dari kota Tangerang Selatan. Jadi untuk saat ini saya akan review kendaraan transmisi manual yang sering dipakai untuk disabilitas adalah kendaraan untuk transmisi otomatis. Tapi akan saya coba mereview untuk kendaraan transmisi manual, dan ini kebetulan kendaraan LCGC jenisnya, dan nanti akan kita review lebih lanjut untuk kendaraan akses disabilitasnya. Semua tentangmu, karena dirimu selalu. Apalah aku. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan secara teknis penggunaan sistem manual di kendaraan ini. Salah satunya untuk sistem manual transmisinya. Jadi seperti biasa, untuk sistem manual ada 3 pedal. Namun karena ini pemakaian khusus untuk disabilitas, jadi ada penambahan di tuas. Di sini ada sistem kopling, di sini ada gas, terus di sini ada untuk pengereman. Ini salah satu fungsi di sini. Kita pisah, yaitu ada 2 tuas, yaitu di kopling dan di rem. Kenapa di sini kita gabung antara kopling dan rem? Ini pada saat kita tanjakan itu ada istilah setengah kopling ya. Jadi antara gas dan kopling harus balance, seimbang, karena saling bekerja sama di sini. Dan untuk pengereman itu sendiri di sini itu kita bikin 2 tingkat ya. Ada di atas 1, di bawah 1. Itu pada saat kecepatan tinggi, untuk mengurangi kecepatan itu kita pakai dengan tuas yang paling atas, atau tombol ya kita sebut yang paling atas. Pada saat kita tarik kopling sampai ke tingkat setengah atau bawah, baru kita memakai tuas yang paling bawah yang agak lebar ini. Jadi itu nanti sampai tingkat kendaraan ini berhenti total, jadi kita pakai rem ini. Itu aja penjelasannya untuk secara teknis, dan untuk lain-lain tetap sama. Untuk persneling sama, untuk megang setir kita hanya mempergunakan tangan sebelah kiri. Yang krusial itu pada saat kita melepas setir untuk memindah persneling gigi dari 1, 2, 3 sampai ke speed 5. Itu aja. Selanjutnya saya akan mencoba menjalankan kendaraan ini, dan awal mula saya akan masuk dari pintu samping belakang, karena memang bisa dari depan. Untuk kursi roda memang didesain knockdown ya, jadi lebih simpel sebenarnya, tapi saya biasanya tidak memakai cara itu, pakai cara lain, yaitu saya masuk dari
pintu samping belakang supir. Jadi kita coba sekarang untuk bisa sampai saya menggunakan mobil ini. Oke, kendaraan ini akan saya pakai, kursi roda udah bisa naik. Ini teknik saya untuk bisa masuk ke dalam mobil. Nanti baru saya akan masuk ke ruangan yang untuk kemudi. Kawan-kawan mungkin bisa nanti lihat selanjutnya sampai mobil ini kita jalankan. Stabilitas nih, saya sudah berada di dalam mobil. Saya posisi dari sebelah kanan mobil belakang ya. Saya pindah ke depan melalui pintu jok sebelah kiri. Jadi pintu sebelah kiri saya pakai jok depan, saya sandarkan, jadi saya bisa melompat ke kemudi. Itu kawan-kawan disabilitas. Ini cara teknik masing-masing ya nantinya, karena jadi disabilitas itu kondisional ya untuk melakukan aktivitas di kemudi. Silahkan dari posisi mana saja, yang penting bisa masuk ke kemudi. Kawan-kawan disabilitas dimanapun Anda berada, ini saya sudah nyalakan mesin dan kita akan coba berjalan ya untuk bisa mengetahui bagaimana cara sistem kerja dari mobil manual ini untuk teman-teman disabilitas yang hanya mempergunakan tangan untuk mengoperasikan seluruh yang ada di dalam mobil ini gitu kawan-kawan. Oke, kita jalan. Ini ya kawan-kawan cara kerja, karena kita memang memakai tangan satu untuk kemudi ya, jadi memang harus berhati-hati karena fungsi kita sudah berkurang. Jadi kaki tidak ada yang dipakai untuk menginjak pedal ataupun rem ataupun gas, jadi semua ada di tangan sebelah kanan ya kawan-kawan semua. Inilah mobil disabilitas untuk sistem manual. Dan mobil ini sudah saya pakai sampai ke luar daerah ya tentunya. Jadi untuk mempermudah akses kita. Jadi mobil ini bukan untuk gaya, tapi memang untuk kebutuhan kita, untuk akses kita, kemudahan kita ya. Karena memang nggak semua fasilitas kendaraan umum kita bisa pakai. Jadi seperti inilah. Per sekian detik dari penggunaan perpindahan transmisi ya gigi, kita lepas dari kemudi memang. Jadi hal ini yang memang kita harus benar-benar memakai feeling yang tepat ya pada saat mengoperasikan perpindahan gigi. Karena kalau tidak, karena pada saat ditekan kopling otomatis kendaraan ini kan lari. Kita harus lebih berhati-hati. Kita coba akan ke jalan raya. Jadi fungsi dari kendaraan ini tetap sama, cuman semuanya dipindah ya. Jadi gas
Gas itu kita buat seperti rem di kendaraan roda 2. Terus untuk kopling tetap tadinya saya coba panjang, akan lebih ringan ya. Namun kita harus menyesuaikan dengan rem itu tadi. Jadi akhirnya kami saya potong, minta dari bengkel yang memodifikasi, dan kebetulan test drive-nya saya sendiri untuk membuat nyaman. Karena untuk kendaraan disabilitas itu custom ya, jadi disesuaikan dengan disabilitasnya, tidak bisa sembarangan orang bisa pakai gitu. Nggak semua disabilitas itu bisa memakai kendaraan. Inilah yang memang kita harus berhati-hati, karena fungsi dari diri kita juga sudah kurang. Tapi jangan kalian hitung apa yang hilang dari tubuh kalian, tapi manfaatkan yang ada dalam diri kamu. Jadi itu kita nggak usah minder ya kawan-kawan, kita pasti bisa, masih bisa ya. Ini selanjutnya ini kita coba akan jalan lagi lebih intens ya ke sistem pengoperasian. Jadi memang sistem manual ini agak ribet ya kalau orang lihat. Kalau orang awam ngelihat belum tentu bisa ya, dan agak-agak memang belajar dulu, dan hal ini bisa kita lakukan harus praktek. Cara pengukuran gigi kita juga harus stabil ya. Setir harus ditahan dulu, tidak bisa langsung lepas karena ini sangat berbahaya, kan lari. Kita coba ke jalur yang lain ya. Jadi yang sering dipakai oleh disabilitas terutama untuk wheelchair rata-rata itu kendaraan matic ya, otomatis, karena memang lebih simpel, yaitu dengan hanya rem dan gas ya. Kalau untuk manual ini agak ribet kelihatannya, tapi sebenarnya sama, hampir sama, karena mobil-mobil zaman sekarang kan kategorinya udah elektrik semua ya. Jadi lebih ringan lah untuk beban, kita hanya menggunakan jari, itu lebih simpel dan ringan, nggak terlalu berat gitu. Jadi memang hal ini saya buat biar teman-teman disabilitas wheelchair khususnya itu pokoknya yang tanpa menggunakan kaki satupun untuk penggunaan operasional kendaraan ini, semuanya memakai tangan satu untuk setir fokus, tangan kanan untuk pengoperasian gas, rem, dan kopling. Jadi kalau dirasa sebenarnya ini mobil manual rasa matic. Jadi mungkin kawan-kawan bisa nanti melihat atau mungkin memberikan saran biar lebih sempurna lagi ya. Karena hal ini saya buat yang penting fungsinya. Jadi memang saya juga masih belum ini, karena ini juga saya bukan karya saya sendiri mutlak, dari beberapa teman di komunitas yang saya coba sempurnakan lagi biar lebih nyaman, terutama ya dipakai sampai ke luar daerah. Karena biasa saya pakai untuk memang tidak di dalam kota saja, di luar daerah. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman yang disabilitas di seluruh Indonesia, khususnya dengan model modifikasi yang sedikit ya. Dan kebetulan saya memakai kendaraan LCGC. Mungkin ada yang lebih bagus lagi yang manual, lebih enak lagi. Kendaraan apapun jenis manual pastinya
tergantung dari yang memakai ya, karena harus menjiwai betul-betul kendaraan ini dipakai sama siapa, dan kekurangan kita itu yang tahu hanya diri kita sendiri ya. Apa yang bisa kita perbuat, makanya yang penting tetap patuhi peraturan dan rambu, dan ya jangan terlalu ngebut dan tetap konsentrasi, karena itu butuh konsentrasi yang luar biasa ya, karena kita hanya menggunakan tangan, semua fungsi di tangan, jadi tanpa ada menggunakan kaki atau apa. Jadi pedal hanya dibantu dengan tuas ke atas ya, yang sudah saya sampaikan tadi di awal ya. Nanti untuk selanjutnya bisa konsultasi atau teman-teman sharing ya dengan saya, mudah-mudahan bisa disempurnakan lagi dan bisa membantu teman-teman semua ya. Nantinya bisa membantu teman-teman untuk akses kemanapun kalian pergi, bisa membantu teman-teman juga yang lain yang tidak punya kendaraan agar bisa dibantu untuk pengoperasiannya. Mudah-mudahan nanti bisa kedepannya bermanfaat ya buat teman-teman semua. Sebenarnya masih kurang ini, butuh sharing lagi dan butuh saran dari teman-teman. Tapi memang namanya kendaraan harus praktek ya, nggak bisa kita hanya teori, harus menggunakan feeling, perasaan, menjiwai. Kalau tidak menjiwai susah, karena ini sistem manual, jadi antara gas, kopling, dan rem untuk kolaborasinya. Yang paling riskan biasanya di tanjakan ya. Nah itu yang memang harus kita pahami dan bisa kita rasakan. Jadi memang nggak sembarangan. Kita harus tetap berhati-hati jalan. Mudah-mudahan ini nantinya bermanfaat. Mungkin itu aja dari saya. Nanti kita coba request lagi untuk selanjutnya. Inilah mobil LCGC yang saya punya ya, saya pakai untuk nantinya bisa sebagai aksesibilitas saya ke depannya untuk bisa lebih berkembang. Jadi untuk kaki kita, semoga bermanfaat buat kawan-kawan semua. Itu aja, nanti kita selanjutnya saya akan menurunkan kursi roda terlebih dahulu. Beda dengan tadi naik. Kalau naik itu orangnya dulu yang naik, kalau turun sekarang kursi rodanya dulu yang turun. Jadi kebalikannya, karena memang ini sebagai alat bantu ya. Coba turun pelan-pelan, bisa nanti kita tanpa bantuan orang lain untuk berusaha ya, kawan-kawan dimanapun Anda berada, disabilitas. Pelan-pelan, kita bisa. Ya, demikian ya teman-teman review
mobil untuk disabilitas jenis transmisi manual dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Apabila memang ingin memberikan saran kepada saya ataupun sharing-sharing, bisa dihubungi nomor saya di 0857 1779 7986. Saya ulangi, 0857 1779 7986. Nanti kita coba sempurnakan lagi untuk sistem transmisi manual ini yang saya sebut sudah manual rasa matic ya, jadi tidak begitu ribet. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Yang penting jaga keselamatan, patuhi rambu lalu lintas ya. Yang penting kita jaga keselamatan diri kita. Buat semua, salam satu aspal 3 pedal.